Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita, Allah masih memberikan bantuannya kepada kita, Allah masih memberikan ridhonya kepada kita untuk kita semuanya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-16. Berapa Pak? 15 ya? Oh 16, Masya Allah. Cepat sekali ya Bapak sekalian. Ini malam 16 atau baru puasa dapat malam 16 ya? Oh Masya Allah. Lembut sekali Bapak Ibu, rasa-rasanya cepat mau meninggalkan kita Ramadan. Sudah separuh perjalanan. Makanya ada yang bilang bahwa Ramadan itu limited edition. Jadi waktunya sangat terbatas. Karena sekarang kita bisa menikmati puasa, menikmati ibadah-ibadah yang pahalanya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini, belum tentu tahun depan. Karena belum tentu tahun depan, makanya disebut sebagai limited edition. Jadi waktu yang sangat terbatas. Oleh sebab itu senyampang Allah masih memberikan usia kepada kita, kita maksimalkan menanam benih-benih yang produktif di ladang Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya tadi ngimam ini terlalu cepat buatan? Kurang panjang ya? Oh, kurang panjang. Sing ngomong kurang panjang siji tok. Sing liyane kurang cepet. Insyaallah, alhamdulillah. Bapak sekalian, mohon izin, Allah izinkan saya untuk menunaikan ibadah umroh itu kedua kali. Dua kali. Yang pertama tahun 2023 itu Allah izinkan untuk berangkat umroh gratis plus diberi sangu. Masya Allah. Sebelum Ramadan kemarin Januari kembali lagi ke Indonesia tanggal 25 Januari juga Allah berangkatkan kembali dan alhamdulillah juga gratis dan diberi sangu. Berarti coba angkat tangan sing kepengin berangkat umroh haji sing gratis. Alhamdulillah, kayaknya semuanya ya, semuanya. Tidak usah bingung Bapak Ibu, memang faktanya. Dan kalau kemudian kita mengkalkulasi kira-kira yang berangkat umroh itu atau haji itu yang di Makkah maupun Madinah itu lebih dari 50% itu tidak bayar sendiri, ada yang bayari. Contoh, ada seorang suami yang cukup gajinya, jabatannya mentereng, mau berangkat umroh, istrinya hanya ibu rumah tangga di rumah saja, artinya tidak kerja. Kalau seorang suami yang baik ini mau berangkat umroh, kira-kira itu berangkat sendiri apa ngajak istrinya? Ngajak istri. Artinya satu bayar sendiri, satunya dibayari. Andai kata ada 200 suami baik yang di Makkah Madinah, itu berarti pasangannya itu gratis. Berarti kan 50-50 tuh? Nah, 50%. Itu kalau ada suami yang baik lalu kaya begini, itu tidak hanya istrinya yang diajak. Kalau punya anak satu diajak, punya anak dua diajak, punya anak tiga diajak semua. Ini berarti satu bapak membiayai 4 orang, berarti lebih banyak orang yang nggak bayar sendiri. Bener ya?
Ini belum lagi misalnya kemarin yang Januari kemarin kita berangkat itu satu orang yang membiayai, yang dibiayai lebih dari 30 orang. Jadi 1:30, sing 30 gratis. Lho kurang apa? Ya kan? Desember yang lalu sebuah perusahaan Klintek yang kita sangat familiar itu lahir dari panti asuhan Muhammadiyah, lalu mengembangkan Klintek ini, punya perusahaan, mudah-mudahan Allah berkahkan. Desember kemarin memberangkatkan 50 karyawannya. Berarti satu orang pengusaha memberangkatkan 50. Jangan-jangan sebetulnya yang di sana itu 75% gak bayar dewe, alias gratis. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, yang penting kita punya niat untuk berangkat. Nabung, kalau ada 2000 tabung 2000 setiap hari. Nanti kapan kumpulnya dan kapan berangkatnya tidak penting. Yang penting kumpulkan, wong jangan-jangan nanti hasil tabungan kita ini tidak kita pakai. Wong ada yang memberangkatkan, gitu kan? Nah, sik ngene, jenengan sakjane luwih seneng dibayari apa mbayari? Hah? Mikir apa mbayari yo gak ono duit gitu. Nanti bayar ya. Gitu ya. Nah, apa yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, di kesempatan yang penuh keberkahan di sana saya sempatkan untuk menulis beberapa artikel. Di antaranya adalah tentang ketika perjalanan kita ke Gua Hira, jadi naik ke bukit Jabal Nur. Jabal Nur itu gunung bercahaya. Di situ Gua Hira ada. Jadi Gua Hira itu tempat pertama kali wahyu turun. Di situ Rasulullah melakukan tahanut. Ya. Naik gitu, kurang lebih 200 meter naik tinggi itu sampai pada puncak. Turun ke lereng kira-kira 5 meteran. Di lereng itu kemudian kita antri karena memang pintunya itu sangat sempit. Jadi kalau kita mau masuk itu harus miring dulu. Satu orang antri, rebutan biasanya. Antri, baru setelah masuk miring begini, baru kemudian di dalamnya ini ada gua. Gua itu kira-kira kalau diisi orang duduk itu antara 3 sampai 4 duduk. Ya, kecil. Termasuk kita naik di situ 9 orang bareng dengan kita, bareng-bareng itu. Nah, termasuk bos yang membiayai tadi. Satu orang yang membiayai lebih dari 30 orang itu. Lu ternyata orang kaya itu doane gak angel-angel, Pak. Nang kun dhek iku lungguh nang kira-kira tempatnya batu Rasulullah, lungguh di situ, duduk di situ. Sambil menengadahkan tangannya, beliau kemudian bilang, "Ya Allah, duit gak entek-entek nun." Jadi wong sugih itu dungane ngono tok ternyata. Ya Allah, duit gak entek-entek. Lah kita yang paham itu, yang paham bareng-bareng di situ langsung jawab, "Amin," kompak Pak. Jenenge paham Pak. Jadi ini boleh dicontoh nanti Pak. Dongane gak usah ngel-angel. Ya Allah, duit gak entek-entek ngene. Ini boleh dicontoh nanti, Masya Allah di sana. Lah judul artikel itu saya beri nama itu adalah menemukan Rasulullah di Gua Hira. Bukan secara fisik, tetapi adalah sebuah nilai-nilai di situ. Ternyata salah satunya Rasulullah sangat kuat sekali. Naik di situ. Sekarang cukup terbantu karena terbantu trap begini, walaupun juga lelah. Tapi dulu di zaman Rasulullah itu tentu saja sangat berat. Tapi Rasulullah menikmati di situ. Nah, saya juga menulis salah satunya itu tentang Ka'bah dan Hajar Aswad itu kan menjadi rebutan untuk orang mau mencium di sana. Rebutan, berkeliling rebutan sampai berdesak-desakan itu. Apakah kemudian yang namanya Ka'bah ini betul-betul menjadi daya tarik dalam rebutan-rebutan itu dan termasuk Hajar Aswadnya? Andai kata Ka'bah ini dipotong bagian bawah pondasinya, termasuk Hajar Aswadnya masih nempel di situ, lalu diangkut dengan teknologi super tinggi, lalu kemudian diangkut, diletakkan, dikeput di sini dekat masjid apa ini? Baitul Mutakin. Pertanyaannya, apakah orang masih mau tawaf di situ? Kira-kira Pak. Loh, di situ ada Hajar Aswadnya, di situ ada Ka'bahnya. Kira-kira ada yang mau keliling di situ? Ya, mungkin hanya punya daya tarik sementara saja. Ya, sementara saja. Selebihnya enggak. Kenapa? Karena telah kehilangan roh. Jadi kehilangan roh. Roh apa yang dimaksud? Jadi Ka'bah itu sebetulnya ada rohnya. Rohnya apa? Nilai kesejarahan, nilai kerisalahan, nilai tauhid, ya kan? Di situ semuanya. Ketika dicerabut, ya sudah sama dengan manusia. Ketika nyawanya, rohnya itu diambil, ya seonggok fisik saja, tidak punya makna apapun. Demikian juga Ka'bah.
Makanya andai kata dipindah ya tidak menarik lagi. Mungkin seperti di asrama haji dipakai tawaf, latihan tawaf saja. Nah ini juga saya tulis begitu. Nah yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah tulisan artikel saya tentang sa'i antara usaha dengan rizki. Kadang-kadang nggak nyambung. Orang melakukan sa'i itu kan dari Bukit Sofa ke Marwah. Jangan kemudian dibayangkan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan untuk bisa ke sana. Itu seperti gunung betulan enggak? Karena sudah dibangun seperti ini. Ya ada AC-nya. Cuman karena memang di situ ada napak tilas sehingga Bukit Sofa dan Marwah itu kemudian dilakukan salah satu rukun umroh maupun haji di situ. Jadi rangkaiannya setelah tawaf kemudian biasanya sa'i. Jarak antara Sofa dan Marwah itu berapa, Pak? Kurang lebih 400-an meter, Pak. Itu 7 kali berarti kali 7. Berarti 2,8 kilometer. Ini adalah peristiwa Siti Hajar yang ketika kehabisan bekal, sementara anaknya Ismail yang masih kecil menyusui itu kemudian kehausan, maka anaknya ditinggal, lalu kemudian nyari ini melalui usaha. Ini bagian dari mencari rizkinya itu. Namanya siapa tadi? Siti Hajar. Ayo siapa yang tahu apa bedanya Siti Hajar dengan Hajar Aswad? Hah? Ada yang tahu, Pak? Apa bedanya Siti Hajar dengan Hajar Aswad? Ada yang tahu? Ya. Oh ya, ini apik jawaban iki ya. Nah, jadi kalau Siti Hajar itu nyari, kalau Hajar Aswad dicari. Wis apik Pak jawabannya ya. Wis. Kalau lulus kumlot. Jadi Siti itu sebetulnya ndak ada di Arab itu. Itu sebetulnya adalah Sayyidati. Ada kalau kemudian Sayyidina, nah itu tuanku, orang yang diagungkan di situ. Kalau perempuan namanya Sayyidati. Karena Islam masuk ke Indonesia, logatnya itu beda daripada angel-angel, dari Sayyidati menjadi Siti. Nah itu. Makanya ada yang punya istri namanya Siti? Alhamdulillah ya. Itu aslinya adalah Sayyidati ya. Nah, itu ketika Hajar, Siti Hajar. Hajar itu kalau tulisan Indonesia itu H, pakai H begini. Ya, itu Hajar. Itu sama dengan Hajar Aswad juga pakai H. Padahal dalam konteks Arab itu beda. Kalau Hajar pada Siti Hajar itu pakai H. Hajar itu maknanya Hajar hijrah. Lah berpindah. Memang tipologi dari Siti Hajar itu berpindah dari Mesir. Mesir ini dihadiahkan oleh Raja Dolim itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya termasuk Siti Saroh untuk membantu di situ. Berarti dari Mesir kan namanya siapa, Ibrahim dan Siti Saroh itu kan semula berada di Palestina, Yerusalem. Karena mengalami masa paceklik, masa kemarau panjang, akhirnya berpindah dari Yerusalem ke Mesir, ketemu raja yang dolim itu. Lah karena kepingin mendekati Siti Saroh ndak bisa, takut ya kan, kaku semuanya, dia merasa ini ada kekuatan lebih, maka dihadiahkan Siti Hajar ini. Kira-kira begitu ya ceritanya. Siti Hajar dihadiahkan, lalu dari Mesir Siti Hajar diajak ke Palestina, ke Yerusalem. Dari Palestina, Yerusalem, setelah kemudian disuruh menikah punya anak, singkat cerita, lalu Siti Hajar dan Ismail dibawa ke Bakah. Dulu Bakah, sekarang namanya kota Mekah itu. Berarti pindah ya. Nah ini, makanya Hajar hijir itu. Lalu Hajar Aswad itu apa? Hajar itu kalau tulisan Indonesia pakai H. Tapi kalau Arab itu pakai H. Namanya Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad, Hajar itu artinya batu, Aswad itu hitam. Jadi batu hitam itu Hajar, bukan Hajar lagi. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pulang dari haji atau umroh nyebutnya jenengan sudah sempat nyium Hajar Aswad, sudah tidak Hajar lagi, Hajar
Aswad. Nah, jadi ini kira-kira bedanya selain dari tambahan yang kumlot tadi itu, ya kan? Nah itu Hajar Aswad. Ini sampai mana tadi kok? Nah, kemudian kembali lagi Bapak sekalian, di mana nyari rizkinya? Harapannya adalah dari Bukit Safa ke Marwah. Di sini ditemukan rizki sebagai bentuk ikhtiar dan usaha dari Hajar Aswad. Tapi di mana usahanya, lalu rizkinya datang dari mana? Ini berbeda. Yang dicari di daerah Bukit Safa Marwah, ternyata rizkinya itu muncul air Zam-Zam. Itu membutuhkan waktu perjalanan 700 meter dari Safa Marwah menuju sumber utama Zam-Zam yang di situ diletakkan Nabi Ismail kecil di bawah kakinya itu. Artinya di mana usahanya, di mana rizkinya. Tidak nyambung kadang-kadang. Makanya kita kaum laki-laki tidak boleh sombong, Pak. Jangan-jangan kita memperoleh rizki yang banyak, jabatan kita mentereng bukan karena kehebatan kita. Bisa jadi itu adalah rizki anak kita yang Allah titipkan melalui tangan kita. Jangan-jangan itu juga rizki istri kita yang Allah titipkan melalui tangan kita. Makanya setelah ini kemudian nanti jangan-jangan ibu-ibu protes. Pulang kemudian, Pak ingat tadi ceramahnya Ustadz Munahar, sebetulnya rizkinya papa itu sebenarnya rizkinya mama. Lalu gimana ma? Yo kene kabeh, akhirnya dipek kabeh. Seluruh gajinya diangkut, dipek. Makanya kemarin saat kita umroh itu ada yang duduk denger-denger di saat yang lain belanja, ya kan? Pak jenengan kok gak melu belanja? Ya apa belanja Ustadz? Wong duit wis dijaluk kabeh. Lah sapa sing njaluk? Ya bojo Ustaz. Wah, apik iku saya bilang. Bagus. Biasanya kalau dibawa istri uang itu aman. Biasanya nyantol jadi rumah, jadi kendaraan begitu. Lu gak terima ngono Ustaz. Tapi dompet iku saya digoleki. Nah, iku apik maneh saya bilang. Dompet digoleki itu bukan goleki dompet jenengan, bukan goleki duit, Pak. Tapi ngecek dompet jenengan, jangan-jangan ada fotonya Mbak Inara Rusli. Jadi cek di situ. Ngono. Bener ta, Bu? Mboten nggih. Nah, wis disesuaikan masing-masing mawon ya. Nah, ini. Jadi begitu rizkinya. Jangan-jangan itu rizki anak istri kita. Jangan-jangan memang rizki kita yang memang Allah berikan bagi kaum laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Nah, kenapa kok tidak selalu berbanding lurus? Makanya ada yang bilang begini, kalau ingin kaya maka bekerja keraslah. Pernyataan itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kenapa kok bisa benar bisa salah? Bisa juga salah karena banyak orang yang bekerjanya itu siang dan malam tapi ekonominya biasa-biasa. Ada juga yang seolah seperti santai-santai, berangkat kerja, masuk kantor, lihat kanan kiri sudah beres semua, tanda tangan mulih maneh duwe luwih akeh. Padahal santai. Ada nggak di lingkungan sekitar kita duwe sing gembrojok ngono? Ndi wonge? Iki mumpung anak takmir iki kok gak proposal gitu kan. Masya Allah banyak Pak. Jadi ada orang yang bekerja keras tapi biasa-biasa, tapi banyak orang yang sepertinya tidak bekerja tapi uangnya banyak. Lah sekarang jenengan pilih ndi Pak kira-kira? Meneng tok tapi duwe gembrojok ataukah kerja keras tapi gak di duit? Meneng tok kan, tapi ngono ku ya angel. Kenapa kok? Makanya ini tidak selalu berbanding lurus. Sebab kalau kemudian rizki itu diukur dari kerja keras, rasa-rasanya tidak juga. Karena sebetulnya sumber rizki itu banyak. Di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 8. Nanti mungkin kita sampaikan sebagian saja ya. Di antaranya rizki itu bisa datang itu bukan karena faktor kerja keras, bukan, tapi karena nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan itu bisa mendatangkan rizki. Terdapat pada surat At-Tolak misalnya ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, rizki bisa datang itu karena bersyukur. Karena bersyukur. Anak panjenengan Pak, misalnya jenengan mau memberikan uang saku untuk kelas SD biasanya 5.000, tapi dalam kondisi tertentu dia bilang hanya memberikan 2.000. Bapak ibunya, nak mohon maaf Bapak ibu cuma memberikan uang saku 2.000 untuk saku hari ini.
Lalu anaknya bilang begini, Pak, Pak, insya Allah 2.000 ini sudah cukup, terima kasih, insya Allah nanti akan saya kelola, saya bahkan nanti akan nabung sebagiannya. Kira-kira jenengan seneng napa mboten duwe anak kaya ngono iku? Seneng, karena terima kasih. Demikian juga Allah ketika ada hambanya kok penuh dengan rasa syukur, tidak banyak mengeluh, maka itu seneng. Maka itulah kemudian akan ditambah nikmatnya itu lebih banyak. Yang ketiga, rizki bisa datang karena banyak istighfar. Itu misalnya disebutkan pada surat Nuh ayat 10, 11, 12, bahwa bagi orang yang banyak beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang lebat, artinya keberkahan. Yang kedua adalah Allah akan karuniakan rizki, dan Allah akan karuniakan anak yang banyak. Itu karena apa? Istighfar bisa mendatangkan rizki. Rizki bisa datang karena menikah. Itu nanti pada ayat yang lain. Jadi gara-gara menikah rizki datang. Makanya Bapak Ibu misal nih, Bapak Ibu punya anak itu cantik sekali, yang kedua pendidikannya tinggi, yang ketiga karirnya mentereng dan masih gadis. Lalu ada orang pemuda yang ingin melamar, satu belum punya pekerjaan, yang kedua rodok rembes. Rodok rembes jenenge contohnya yang si rodok ekstrim ya kan, rodok rembes muadzin masjid. Tuh bayangkan, pertanyaannya gurung duwe pekerjaan, wajah rodok rembes dan muadzin, adane pun juga biasa gitu kan. Kira-kira jenengan tapi ikhlas, kira-kira jenengan terima napa mboten? Hah? Mboten dir. Makane nasibe muadzin niku tambah tua gurung anu ya kan. Jadi lah ditolaki gitu ya. Nah, jadi kalau menolaknya gara-gara belum punya pekerjaan, maka jangan. Kalaupun ditolak dengan cara yang baik, karena setelah menikah nanti Allah akan karuniakan rizki, karena ayatnya ada, rizki bisa datang karena pernikahan. Termasuk saya mungkin seperti Bapak Ibu sekalian yang pernah ngalami. Saya ini sebelum menikah itu gaji saya ngajar itu 200.000 Pak. Itu saya menikah tahun 2006 Maret, berarti Maret tanggal 5, berarti besok ulang tahun pernikahan itu ya kan, pas gitu cerita gitu. Jadi 5 Maret 2006 saya menikah, sebelumnya 200.000, Masya Allah Pak. Kira-kira bulan berikutnya setelah menikah itu gaji naik Pak, naik gaji itu dari 200.000 subhanallah langsung naik menjadi 250.000. Naik berapa tadi Pak? 50.000, tapi kan lumayan naik. Saya cek Pak kitirnya, kenapa kok naik 50.000? Ternyata adalah tunjangan keluarga. Lah coba kalau saya ndak menikah, ndak akan dapat 50.000. Wes saya tanya jenengan kan rodok ngremehno to 50.000. Wes ngene, lebih baik mana? 50.000 berkah ataukah 100 juta nggak berkah? 100 juta berkah, berarti pada aku ya kan. Ini cocok. Jadi naik 50.000 sudah luar biasa, berikutnya naik lagi. Nah, Masya Allah, ini adalah karena pernikahan bisa datang. Rizki juga bisa datang karena pekerjaan. Nah ini baru, karena pekerjaan bisa, tapi salah satunya, bukan satu-satunya rizki itu datang, bukan satu-satunya. Rizki juga bisa datang karena hijrah. Hijrah itu berpindah. Jadi kalau Bapak Ibu dari jabatan tertentu lalu kondisi perusahaan memposisikan kita dipindah ke lahan kering, nikmati saja kalau itu skenario Allah. Lakukan yang terbaik di situ, maka rizki akan datang di situ. Loh, karena saya pernah ngalami. Saya itu 2012 itu di Gadung, guru di situ wis rada lumayan. Kemudian dipindah ke sekolah kecil yang mau tutup, gajinya gak jelas. Tapi bismillah berangkat, Masya Allah, ternyata sumber rizkinya lebih banyak, begitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa kalau hijrah itu juga mendatangkan rizki. Nah Bapak Ibu sekalian yang terakhir, kata jenengan wis rada pegel iki ndelok ngrungokno kan. Aku wis gak pegel, jenengan malah pegel ya kan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, sekian banyak jalan rizki, hanya satu gara-gara bekerja, selebihnya adalah sebagai bentuk ketaatan dan keriduan kita kepada Allah. Maka jangan khawatir terhadap urusan rizki, karena Allah sebetulnya telah menetapkan
Karena saking banyaknya jalan rizki, ini juga akan meminimalisir rasa iri kita terhadap rizki orang lain. Nggak akan iri kalau kita paham betul. Kenapa? Mengingat jalannya banyak, kita kemudian mau iri dengan rizki orang lain. Itu loh kok mari beli rumah besar, sekarang membeli mobil kok kayak gantek-entek kok mulia banget. Jangan dikira, jangan-jangan memang nilai ketakwaannya melebihi ketakwaan kita. Jangan-jangan rasa syukurnya itu melebihi rasa syukur kita. Jangan-jangan sodakohnya melebihi sodakoh kita. Jangan-jangan istrinya enggak, jangan diteruskan itu. Tenang Bu, ndak ada yang berani, tenang ya. Katanya Prof Din Samsudin itu minal khaifin, punya keinginan gak punya keberanian. Wis tenang aja ya, aman. Bisa jadi keridoannya berhijrah lebih hebat dibanding kita. Makanya yang perlu ketika kemudian pas-pasan, yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri, dan apa yang Allah karuniakan saat ini itu terbaik, sudah yang terbaik. Lalu kalau tidak selalu berbanding lurus, untuk apa bekerja? Apa manfaatnya? Bekerja itu untuk ibadah sepenuhnya, karena rizki Allah sudah diatur semuanya. Kalau kita meniatkan kerja kita untuk ibadah kepada Allah, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, kita akan bekerja keras karena akan punya nilai ibadah. Dari ibadah itulah kemudian rizki itu baru datang. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.